Halo semuanya, kembali lagi di Podsgoro, Podcastnya SMA Podsgoro. Di sini kita akan membahas tentang PMR dan bersama saya Salman Al-Farizi dan di samping saya ada Perkenalkan, nama saya Andra Salmani Ramdan. Mungkin penonton sekalian udah kenal sama saya. Dan di sini kita kehadiran bintang tamu dari PMR Unit SMA Kosgoro. Boleh memperkenalkan dirinya? Halo semuanya, perkenalkan aku Angela Sandaminawan dari perwakilan anggota PMR SMA Kosgoro. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Makfi Renzani dari perwakilan anggota PMR SMA Kosgoro juga. Oke, jadi kita manggilnya apa nih enaknya? Angel sama Magvi? Vira aja. Oh, Vira, Angel. Angel. Oke, siap. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, sharing sama penonton mengenai seluk-beluk PMR Unit SMA Kosgoro ya. Oke, sebelumnya PMR Unit SMA Kosgoro punya media sosial nggak? Mungkin bisa di-sharing dan bisa dikasih tahu kepada penonton nih. dengar penonton kalau yang kepo atau mau Iya, stalking, betul. bisa cek IG langsung. Iya. Ya punya dong tentunya, nama IG-nya itu PMR SMA Kosgoro. Mungkin bisa dicek-cek ya kalau misalnya mau kepoin nih tentang PMR SMA Kosgoro. Oke. Nah, kita langsung ke pertanyaannya aja kali ya, Man ya. Iya. Oke. Buat yang pertama nih, kegiatan apa yang telah dilakuin oleh PMR Unit SMA Kosgoro sejauh ini? Nah Ya. juga kan karena di masa pandemi gini kita mau tahu kok bisa kegiatan itu terlaksana. Betul. Online kah, offline kah? Ya, Ya. Ya jadi untuk kegiatan PMR SMA Kosgoro sejauh ini kita udah ngelaksanain kegiatan donor darah, terus ada latihan gabungan bareng SMA Negeri 16, terus itu juga ada perwakilan nih 2 orang dari SMA Kosgoro yang ikut latihan gabungan bersama PMI Kota Bogor. Oke. Jadi tetap produktif di masa pandemi yang segala keterbatasan ada lah ya. Iya. Susah banget buat kemana-mana. Oke. Tadi sempat disinggung nih tentang donor darah. Nah, apa sih yang dikasih oleh kegiatan donor darah ini? Manfaatnya apa sih, benefitnya? juga donor darah ini bekerja sama dengan siapa, Betul. manfaatnya apa, dan juga ntar disalurkan lagi kemana, untuk Iya. siapa. Oke. Manfaatnya sih bisa membangun rasa kemanusiaan orang yang mendonorkan darah ya. Terus juga bisa membantu orang-orang yang mungkin kekurangan Membutuhkan. darah ya, Betul. kekurangan. Oke, itu benefit untuk dari sisi kemanusiaannya ya. Iya. Oke. Nah, bekerja sama dengan siapa sih kegiatan ini? Apakah emang berdiri sendiri atau bagaimana? Untuk kerjasama kita berkolaborasi dengan PDI Persatuan Donor Darah Indonesia, terus juga lebih ke PMI cabang. Jadi bukan PMI yang pusat tapi lebih ke cabang. Oke. Jadi buat penyaluran darahnya itu kira-kira kemana? Untuk penyaluran darahnya kita nyalurin masih ke PMI tapi itu ke Bank Darah PMI Kota Bogor. Oke. Tadi kita udah ngobrolin tentang donor darah, tapi kelewat nih tadi kita ngomongin tentang kegiatannya. Nah, Kegiatan lebih rincinya untuk internal keanggotaannya. Kalau semisal kayak penonton nih pengen tahu apa sih yang dilakuin PMR, apa cuman baca buku tentang obat-obatan kah atau Ya, bagaimana? atau cuma ngurusin orang yang pingsan satu pacaran. Iya, itu kan biasanya pikiran pendek orang-orang di luar sana ya ngeliat PMR. Mungkin kalian jadi bisa kayak menjelaskan PMR tuh nggak gitu doang. Iya, biasa kan Kita orang punya kegiatan lain. Iya, biasa orang mikir kayak PMR paling pas upacara lah, menggotong orang pingsan. Nah, terus ngasih teh, biasanya itulah ya. Betul. Nah, apa sih kegiatannya lebih spesifik lah di dalam internal ekskul PMR ini? Untuk internalnya itu kita lebih ke latihan PP pertolongan pertama, terus kita juga latihan Tandus sama PP. Itu sih itu doang. ya, tapi kita lebih kayak kalau untuk obat-obatan nih kita bisa lihat nih obat-obatannya obat keras, terus obat yang bisa kita temuin di warung-warung, jadi kita bisa lebih membedakan gitu. Bisa mengklasifikasikan ya Iya. obat-obat mana sih yang emang cocok dikonsumsi dan buat penyakit apa gitu ya. Iya. Oke, buat PP nih pertolongan pertama. Nah, itu tuh ngapain aja sih? Kalau pertolongan pertama apa ngasih betadine doang kah atau ngasih Hansaplast, kan biasanya orang mikir gitu ya. Paling Ya, pertolongan cuma pertama ngasih teh yang orang pingsan. iya ngasih teh terus dikompres, bagaimana tuh kalau PP lebih rincinya? Untuk pertolongan pertama sejauh ini kita udah mempelajari tentang kayak
ini masih disangkut pautnya dengan tanduk, tapi ini lebih ke bagaimana sih kalau misalnya ada orang patah tulang nih, mau patah tulang tangan atau kaki, gimana nih cara angkatnya, terus kita harus pakai alat apa tuh. Oke. Ada tambahan mungkin buat kegiatan di PMR? Ya mungkin kalau misalnya ada yang berdarah itu diobatin. Oke, karena emang kalau luka darah itu kan beda-beda ya. Bisa luka tusuk, luka tikam itu kan beda ya buat cara Penanganannya. Iya, cara penanganannya betul. Nah, di sini mungkin di masa pandemi kan nggak semua ekskul bisa berjalan secara normal ya. Nah, tapi ada nggak sih dari prestasi dari ekskul PMR ini buat sekolah gitu? Ini kan di masa pandemi nih, susah lah ya gerak Ya, susah kemana-mana. lah ya. Apalagi kayak mau lomba, kan lomba Iya. biasanya juga offline kan. Iya, biasa kan lomba offline, ini online lombanya. Biasanya kan lebih sulit lagi, lebih hard gitu ya. Ya, Ada nggak sih prestasi buat sekarang PMR? Ya untuk sekarang di masa pandemi ini kita udah ada nih prestasinya, yaitu kita juara 2 lomba video edukasi tentang COVID-19. Oke. Terus next ada lagi? Untuk yang lain sih masih lebih ke pas sebelum ada COVID-19 Oke, ya. boleh diceritain, boleh sebutin aja. Ya, sebutin aja biar penonton tahu lah. Ya jadi yang sebelum ada COVID nih kita udah memperoleh juara harapan 1 tentang penyuluhan kesehatan, terus ada juara 3 tentang cepat tepat. Nah terus ada juga juara 1 padu penyanyikan lagu Mars PMI. Oke, jadi tetap ada prestasi walau di masa yang serba susah ini ya. Iya. Oke. Nah, perasaan kalian ikut PMR sejauh ini? Kalian ikut PMR dari kelas 10 ya berarti? Sekarang udah hampir 1 tahun di PMR Unit SMA Kosgoro ya. Mungkin dari kalian personal pribadi nih, ada nggak sih perasaannya ikut PMR? Soalnya, benefit dari diri kalian mungkin nah kayak betul. dari kalian yang SMP kayak gini jadi kayak gini karena masuk PMR. Nah betul. Boleh di-sharing ke penonton nih biar pada tahu gitu. Benefitnya apa sih? Cukup seneng sih bisa tahu macam-macam obat gitu, bisa tahu cara ngobatin orang, teman-teman, bisa ngebantu orang banyak juga. Oke, karena asas dari PMR itu kan memang kemanusiaan ya, betul, menolong sesama. Oke, kalau dari Angel gimana? Untuk diri aku sendiri benefitnya itu mungkin kalau misalnya nih kayak SMP nih nggak ada nih ekskul PMR, kita masuk ke SMA ikut PMR, aku bisa tahu kayak tahap pertama dasar-dasarnya gimana, terus gimana sih kita memilah obat-obatan yang benar gitu. Jadi kayak jangan hanya obat-obatan yang dipakai, tapi kan masih banyak obat yang lain gitu. Betul. Membedakan mana obat keras, mana obat yang gimana kayak gitu sih lebih-lebihnya. Oke, jadi banyak banget benefitnya buat kalian yang pengen cari-cari gitu ekskul yang kayaknya pengen bantu orang deh. Jadi nggak nolep lah, pengen bantu orang gitu. Kalian Ngapain? pengen dapat pahala gitu. Iya, pengen PMR. menyebar kebaikan, kalian bisa gabung ke PMR Unit SMA Kosgoro. Oke, next pertanyaan selanjutnya, Man. Tadi kita singgung tentang prestasi ya. Oke, betul. Karena kalian ini bisa dibilang di masa pandemi ini cukup produktif. Iya, betul. Apa harapan kalian buat PMR SMA Kosgoro untuk kedepannya? Depannya lah ya. Iya. Untuk harapan kedepannya nih kita masih mau nih melaksanakan kegiatan-kegiatan, terus kita lebih mau kayak melaksanakan latihan, terus kita lebih mau menjayakan sih sebenarnya menjayakan PMR SMA Kosgoro ini, Oke. menambah banyak anggota, lebih kayak gitu sih barang lebih. Oke, kalau dari Vira sendiri? Aku sih pengen PMR banyak anggotanya supaya Oke. lebih aktif gitu. Jadi kalau misalnya bakal seru sih kalau misalnya anggota PMR banyak pas latihan gitu, Oke. bisa ngobrol. Ya, bisa lebih sharing lagi, lebih asik ya. Oke. Kan kalau kalian ingin lebih baik anggota, otomatis ada dong kegiatan akan dicapai Ya, lebih pengen besar lagi. dilaksanain gitu biar menarik atensi dan perhatian orang-orang biar pada join gitu. Apa sih kegiatan yang pengen dicapai lah ya? Nah, kenapa kalian harus mengajak banyak orang? Iya, betul. Apa ada suatu kegiatan yang dibutuhkan banyak orang atau gimana? Betul. Apa yang pengen dicapai ke depannya lah, intinya seperti itu. Ya, untuk kegiatan nih yang kita mau capai ke depannya, selain donor darah yang emang kita rutin laksanakan dari 2016, kita juga mau ada bansos sekaligus penyuluhan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya membagi-bagikan, tapi kita membagikan sebuah ilmu juga nih kepada masyarakat. Terus penyuluhan kepada internal dari Kosgoro, kepada Bapak Ibu guru, kepada siswa-siswinya. Terus Oke. Mungkin dari Vira sendiri, Apa? ada kegiatan apa sih yang pengen dicapai gitu? Ini sih bisa ngebantu masyarakat lebih banyak
Itu aja sih. Oke. Tapi tadi sempat disinggung soal latgab ya, latihan gabungan. Nah, itu kalau boleh tahu itu latihan gabungannya dengan siapa? Untuk latihan gabungan sendiri kita pernah melaksanakan dengan Sekolah SMP Negeri 16 Bogor. Nah ya, kurang lebih itu sih. Oke, kalau buat kegiatan latgabnya itu sendiri isinya apa sih kegiatannya? Kalau boleh tahu. Isinya karena kita ada dari adik-adik SMP juga, jadi kita lebih fokusin ke latihan PP sama latihan tandu. Gimana nih cara gini-gini yang mereka mungkin belum tahu nih, jadi kita sama-sama belajar, sama-sama memberi sebuah ilmu gitu. Oke, tapi ada nggak sih keinginan gitu buat selanjutnya, someday lah ya, kalian pengen ngelakuin latgab lagi lah. Soalnya latgab ini kan emang seru lah kalau bisa dilihat, bisa ketemu orang dari sekolah lain, bisa belajar bareng, sharing bareng, itu kan kelihatannya kayak seru banget lah ya. Penyatuan chemistry sama orang lain yang belum kita kenal kan. Betul. Ya pengen banget sih ngadain latihan gabungan lagi bareng adik-adik SMP atau SMA juga gitu. Oke, jadi bakal terus update ya, kegiatannya bakal terus ada, nggak akan berhenti sampai di sini atau donor darah atau itu aja, bakal banyak update lah ya tentang kegiatan-kegiatan. Nah, ada nggak sih harapan kalian buat yang mau masuk Kosgoro nih, atau mungkin siswa-siswi Kosgoro yang lagi nyari ekskul lah, kalian ada nggak sih masukan buat mereka, atau kenapa sih harus pilih PMR unit SMA Kosgoro? Ya jadi buat adik-adik nih yang mau masuk ke SMA Kosgoro atau yang mungkin belum punya school nih, bisa masuk PMR SMA Kosgoro karena benefitnya banyak banget. Selain tentang kesehatan, kita juga menambah banyak banget relasi, jadi bisa menambah produktif, terus kita bisa semakin terbuka antara satu dengan yang lain, kayak gitu sih. Oke, dari Vira ada yang ingin disampaikan? Disampaikan kepada Penonton, penonton. iya. PMR ini menurut aku lumayan cukup berguna buat kalian kalau saya mau membantu orang banyak yang mau meningkatkan rasa empatinya, bisa gabung di sini sih. Oke, yang pengen menyebar kebaikan lah ya, menebar kebaikan, yang nolep biasanya yang pengen ikutan apa gitu, yang bisa bermanfaat bagi orang lain lah ya. Betul. Dan rasa kemanusiaan, kepekaan terhadap bersama, mungkin ini bisa Iya. salah satu pilihannya. Cuman kalian ada nggak sih rasa kayak gimana ya? Ini kan lagi masa pandemi ya. Iya. Tentunya pasti semua beralih ke online. Nah, PMR unit SMA Kosgoro ini buat latihan sehari-harinya itu offline kah atau online? Kalau semisal online, kalian ngelakuin apa aja sih? Biasanya kan kalau PMR latihan, kalau nggak bikin tandu, seperti yang tadi disampaikan PP ya, pertolongan pertama, biasanya itu kan offline lah. Kalau kita lihat-lihat ke tahun-tahun sebelumnya itu kan biasanya offline. Nah, apa sih yang dilakuin sama PMR unit SMA Kosgoro? Ya jadi kalau misalnya yang online nih, kita lebih ke perdalam materi. Jadi kita perdalam materi tentang PP, terus kayak tentang obat-obatan jenis-jenisnya, terus gimana ya, pokoknya kayak menggolongkan gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang offline, kita lebih ke praktek. Jadi praktek yang udah kita pelajarin pas online itu. Oh, jadi online tuh kayak kalian kasarnya memperdalami materi sebelum offline itu melaksanakan aksinya. Iya. Iya, oke, betul. Jadi kita banyak banget nih cerita-cerita tentang PMR. Jadi PMR gak sebatas ada di upacara aja lah ya. Yang gak sebatas bikin teh Ya, aja. betul ya. Kalian para penonton bisa, kalau nonton ini bisa terbuka lah lagi pemikirannya. Jadi PMR itu nggak sesempit itu loh. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan, mulai dari donor darah ya tadi, ada latgab, ada PP, terus ada sosialisasi juga. Itu sosialisasi menurut saya gimana ya? Di samping kita ngobatin orang, kita juga bisa ngasih ilmu ke orang ya. Iya. Betul. Jadi juga bisa orang yang tahu dari sosialisasi kalian juga mungkin dia bisa mensosialisasi lagi ke orang lain. Iya, Dan jadi itu akan menjadi manfaat bagi orang banyak kan. betul. Jadi intinya di PMR ini kita berbagi manfaat lah ya. Iya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu dan kita udah ngobrol banyak nih soal PMR, mungkin kita cukupkan saja ya buat hari ini ya, Man. Oke. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel SMA Kosgoro, dan jangan lupa pantengin Instagram dari PMR unit SMA Kosgoro buat IG-nya. Untuk username IG-nya itu PMR SMA Kosgoro.
Kosgoro, bisa cari di Instagram. Oke, yang mau kepoin PMR Unit SMA Kosgoro bisa langsung cek ke Instagramnya. Dan jangan lupa kalian jangan bosan-bosannya buat ada pantengin channel SMA Kosgoro karena kita bakal kedepannya menghadirkan para narasumber-narasumber yang hebat khususnya di bidang ekstrakurikuler nanti. Mungkin kita cukupkan aja ya, Mas. Ya, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, kalau kalian mau request narasumber bisa kalian komen di kolom komentar ya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami dan bye-bye. Dadah! Ya.